Hai guys, balik lagi di Uki Calvin Official bersama saya, tentunya Uki. Seperti biasa kita lanjutin lagi dalam kasusnya Vina. Nah, ini ada sebuah video seperti apa, yuk kita lihat bareng-bareng guys. Katanya Pak Mahfud ya, hukum orang yang tidak bersalah itu paling gampang. Asalkan polisi, jaksa, hakim, apalagi pengacara ya, udah kompak, gampang. Yang susah itu menghukum orang bersalah. Benar. Iya loh. Jaksa tolak maupun baru dan baru 6 terpidana. Seluruh sisi menurut peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali bukanlah merupakan keadaan baru atau bukti baru atau maupun dengan berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 2 huruf A Kuhap. Permohonan peninjauan kembali terpidana harus ditolak dan terpidana tetap jatuh pidana dan keputusan yang dilakukan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku. Sangat sulit ya kalau berhubungan dengan ladusing ya. Tetap saja mereka saling melindungi gitu ya guys ya, nggak pernah mengakui gitu ya. Dan gue yakin ini pasti ada kasus yang lain yang membuat kasus ini sulit untuk terungkap dan yang sulit untuk menangkap Rudiana ya dan golongannya itu guys ya, sekutu-sekutunya Rudiana itu. Dan kemungkinan ya para jenderal juga terlibat karena ini sangat sulit guys, ini sangat sulit banget untuk menangkap si Rudiana ini ya. Dan kasus ini ada kemungkinan yang seperti yang di awal-awal ya, bahwasanya mungkin ada untuk menaikkan jabatan seperti itu ya guys ya. Mungkin gara-gara kasus inilah ada beberapa gender yang dulunya ini menjadi jenderal gitu ya guys ya. Mungkin seperti itu guys. Nah, kita lanjut lagi videonya. Ini menjelaskan fakta tidak adanya kecelakaan lalu lintas dibandingkan dengan fakta kondisi dalam dan masih utuh dan tidak ditemukan gesekan ban dan tindakan jelas bertentangan dengan kondisi kepala korban yang mengalami luka berat. Keterangan saksi tersebut telah terungkap di dalam persidangan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara itu. Maka dari pemohon peninjauan kembali yang menyatakan kejadian tersebut kecelakaan lalu lintas tidak berdasar secara hukum. Di ruang sidang yang penuh sesak, kita menyaksikan sebuah ironi yang menyakitkan. Renaldi, salah satu saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, berdiri di hadapan kita bukan hanya sebagai saksi, tetapi juga sebagai korban dari sistem yang seharusnya melindungi, bukan menyiksa. Renaldi mengisahkan malam kelam di mana ia dan teman-temannya dipaksa mengaku melakukan kejahatan yang tidak pernah mereka lakukan. Mereka diseret ke dalam ruang interogasi, matanya dibalsem lalu dipukuli tanpa ampun, diancam dan dipaksa untuk mengaku. Puncaknya, dalam tekanan yang teramat kuat tanpa ada pilihan lain, mereka harus menenggak air kencing. Ya, air kencing, air najis yang menjijikkan bahkan bagi pemiliknya. Ironi terbesar dari semua ini adalah bahwa mereka yang menyiksa Renaldi dan teman-temannya adalah orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat. Mereka yang seharusnya menjadi pilar keadilan malah menjadi algojo yang tanpa ampun. Mereka memakai seragam kebanggaan, tetapi hati mereka lebih hitam dari malam tanpa bintang. Apakah ini yang kita sebut keadilan? Apakah ini yang kita harapkan dari mereka yang kita percayai untuk melindungi kita? Keadilan bukanlah tentang siapa yang kuat, tetapi tentang siapa yang benar. Renaldi bersaksi dengan luka batin yang teramat pedih, bukan hanya untuk Vina dan Eki, tetapi untuk semua orang yang telah menjadi korban dari sistem yang tidak memanusiakan manusia. Kata-kata Renaldi telah membuka mata banyak orang, mengingatkan kita semua bahwa keadilan harus diperjuangkan, bahkan ketika mereka yang seharusnya menegakkannya telah mengkhianati tugas mereka. Keadilan yang terkoyak oleh seragam harus dijahit kembali dengan benang kebenaran dan keberanian. Thank you. Pak, ada berjasa apa untuk NKRI? Pertanyaan dalam ini Pak ya. Mentang-mentang Bapak berseragam, Bapak bisa mengklaim sudah berjasa gitu. Tunggu dulu Pak. Oknum polisi tertampar mendengar balasan pemilik akun TikTok ini. Tidak main-main dia membelas telak ucapan dari oknum polisi yang menanyakan perihal apa jasamu untuk negara. Oknum itu merasa tidak terima. Institusinya dikritik oleh si pemilik akun TikTok ini.
Belum lagi baru-baru ini viral Polwan Bribtu Putri yang ramai dikritik pedas warganet soal menegur orang saat makan. Rupa-rupanya ada oknum yang menanyakan kepada pemilik akun TikTok ini, apa jasamu untuk negara sehingga berani mengkritik kami? Seolah kamu paling benar saja. Omongan oknum polisi itu dibalas telak langsung menusuk jantung. Saya mau tanya, Bapak ada berjasa apa untuk NKRI? Pertanyaan dalam ini Pak ya. Mentang-mentang Bapak berseragam, Bapak bisa mengklaim sudah berjasa gitu. Tunggu dulu Pak. Jumlah Bapak di negara ini hanya 500.000 kurang lebih. Penduduk Indonesia jumlahnya 270 juta lebih. Bicara jasa Pak, lebih banyak jasa rakyat sipil Pak untuk negara ini. Itu ucapanku Pak, Bapak dengar baik-baik. Jasa kami membayar pajak untuk membayar orang-orang Bapak, untuk membuat orang-orang Bapak sejahtera, itu dari pajak kami Pak. Itu jasa pertama Pak. Dari masyarakat 270 juta lebih penduduk Indonesia, kami tiap bulan dipungut pajak, pajak apapun. Itu Pak. Yang kedua, jasa kami Pak, tidak membuat onar. Itu sudah jasa Pak. Udah sih berjasa itu Pak. Jadi berjasa itu tidak harus menenteng senjata, karena banyak orang menenteng senjata malah jadi arogan. Coba Bapak lihat fakta. Siapa yang paling menyakiti negara ini? Pejabat dan aparat. Siapa yang menjadi pengkhianat di negara ini? Pejabat dan oknum aparat. Yang disumpah setia kepada NKRI, yang disumpah bekerja, tapi malah merusak negara ini. Apakah Bapak nggak terima dikritik? Ada apa dengan Bapak? Kalau Bapak bicara jasa, lebih banyak jasa kami Pak. Lebih banyak jasa kami Pak. Nggak harus menenteng senjata jasa kan Pak. Ya kan? Menjaga negara ini aja untuk tidak ricuh, untuk tentram, damai, jasa Pak. Jasa Pak. 270 juta lebih penduduk Indonesia berjasa untuk negara ini. Berjasa semua Pak. Jangan bilang nggak berjasa Pak. Jangan bilang nggak berjasa. Supir angkot tumpak berjasa untuk negara ini. Masuk gajinya ke Bapak, ke keluarga Bapak, ke institusi Bapak, ke pejabat-pejabat negara ini. Supir angkot Pak. Buruh bangunan pun berjasa Pak. TKW pun berjasa Pak. Sangat berjasa. Lebih besar jasa TKW Pak daripada Bapak. Pendapatan devisa negara dari TKW, TKI, triliun Pak. Triliun. Terus Bapak bicara jasa, gimana jasa Bapak untuk negara ini? Uang keluarnya untuk Bapak semua, menggaji Bapak. Kami memberikan untuk negara, negara memberikan untuk Bapak, uang keluar kan ke Bapak. Kalau bicara jasa ya Pak ya, jangan tanya jasa kepada kami Pak. Jangan tanya Pak. Jelas, lugas dan to the point. Ucapannya benar-benar masuk akal dan mendasar. Pemilik akun TikTok ini benar-benar gamblang, dia nekat menyuarakan dan mengkritik institusi Polri. Gimana nggak menyala? Mau tenar tinggal menjelekkan polisi, mau viral tinggal ngelawan polisi, mau terlihat paling baik, paling hebat tinggal membanding-bandingkan dengan nggak menyala. Komentar ini kutemukan di kelompok polisi. Aku nggak takut. Dengar ya Pak ya, dengar ya Pak ya, Bapak polisi dengar. Masyarakat tidak pernah menjelekkan polisi, paham? Perbuatanmu yang jelek dilihat masyarakat, makanya diucapkan masyarakat. Itu fakta. Kalau masyarakat menjelekkan polisi, udah pasti kalian masukkan ke penjara. Pencemaran nama baik. Kalau aku menjelekkan nama polisi, sudah lama kalian penjara atas nama pencemaran nama baik. Tapi kalian tidak menemukan celah dari mulutku untuk memenjarakan aku. Waduh, menurut pendapat kalian gimana setelah melihat video ini guys? Kalian punya pendapat apa? Apakah setuju dengan pendapatnya? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe kami dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.